Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmasari dari TBI 5 semester 2. Di sini saya memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya mengambil materi mengenai paragraf. Yang pertama itu pengertian paragraf. Paragraf adalah sekelompok kalimat yang tersusun dari beberapa kalimat yang terdiri dari kalimat pokok sebagai pengendaliannya dan kalimat penjelas sebagai pengembangannya dengan tujuan untuk menyampaikan suatu informasi. Yang kedua itu ciri-ciri paragraf. Ciri-ciri paragraf terdiri atas 4. Yang pertama, kalimat awalnya terletak agak dalam, sekitar 5 ketukan spasi. Yang kedua, paragraf memakai pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Yang ketiga yaitu paragraf memakai kalimat topik, selebihnya adalah kalimat pengembang yang mempunyai fungsi untuk menjelaskan paragraf tersebut. Yang keempat yaitu paragraf memakai pikiran penjelas, yaitu kalimat penjelas yang berisi mengenai detail-detail kalimat topik pada paragraf tersebut. Selanjutnya yaitu fungsi paragraf. Fungsi paragraf terdiri menjadi 4. Yang pertama yaitu mengekspresikan gagasan utama yang tertulis dengan memberikan bentuk suatu pikiran dan juga perasaan dalam kalimat tersebut. Yang kedua yaitu menandai peralihan gagasan baru bagi karangan yang terdiri dari beberapa paragraf. Yang ketiga yaitu memudahkan penulis dan pembaca. Memudahkan penulis yang berarti sebagai pengorganisasian gagasan bagi penulis, dan bagi pembaca yaitu memudahkan pemahaman bagi pembacanya sendiri. Yang keempat yaitu memudahkan pembagian topik karena memudahkan pengembangan topik karangan ke dalam suatu unit pikiran yang lebih kecil dan memudahkan pengendalian variabelnya. Selanjutnya yaitu kegunaan paragraf. Kegunaan paragraf terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu sebagai penampung fragmen, ide pokok atau gagasan keseluruhan paragraf tersebut. Yang kedua yaitu alat untuk memudahkan pembaca memahami jalan pikiran penulis pada paragraf yang dibaca. Yang ketiga yaitu penanda bahwa pikiran baru telah dimulai. Terus yang keempat selanjutnya yaitu alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis dan logis. Yang kelima yaitu dalam rangka keseluruhan karangan, paragraf dapat berguna bagi pengantar, transisi, dan penutup. Selanjutnya yaitu syarat penggunaan paragraf. Syarat penggunaan paragraf ini terbagi menjadi 4. Yang pertama kesatuan, yang kedua kepaduan, yang ketiga kelengkapan, dan yang keempat panjang paragraf. Kesatuan di sini berarti semua kalimat yang membangun paragraf secara bersama-sama menyatakan suatu hal atau suatu tema tertentu. Yang kedua itu kepaduan. Kepaduan di sini berarti kekompakan hubungan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain membentuk satu paragraf kepaduan yang baik. Yang ketiga itu kelengkapan. Kelengkapan di sini berarti suatu paragraf yang berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat topik. Tetapi jika hanya ada satu kalimat topik, dia bukanlah paragraf dikelompokkan, berarti ialah paragraf yang kurang lengkap. Yang keempat yaitu panjang paragraf. Panjang paragraf di sini berarti panjang suatu paragraf yang bergantung pada beberapa jauh dan berapa dalamnya suatu bahasan dalam suatu tema tertentu, dan tingkat pembaca yang menjadi sasaran. Nah, yang terakhir adalah jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, paragraf narasi. Yang kedua, paragraf deskripsi. Yang ketiga, paragraf eksposisi. Yang keempat, paragraf argumentasi. Dan yang kelima, paragraf persuasi. Yang pertama itu paragraf narasi. Paragraf narasi adalah suatu jenis paragraf yang menceritakan suatu kejadian atau suatu peristiwa dalam urutan waktu yang tertentu. Yang kedua itu paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi di sini berarti paragraf yang berisi penggambaran suatu kejadian atau suatu peristiwa sehingga pembacanya seolah-olah merasakan, melihat, dan mengalami keadaan tersebut secara langsung.
Yang ketiga itu paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi di sini berarti paragraf yang bertujuan memaparkan, menyampaikan informasi, mengajarkan, menjelaskan, dan juga menerangkan suatu topik kepada pembaca dengan tujuan memberikan informasi. Yang keempat yaitu paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi di sini berarti paragraf yang mengungkapkan ide, gagasan, atau pendapat penulis dengan disertai bukti dan juga fakta yang benar adanya. Yang kelima yaitu paragraf persuasi. Paragraf persuasi yaitu karangan yang bertujuan membujuk pembaca agar ingin berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan penulis dengan pembuktian menggunakan data dan juga fakta. Sekian pemaparan saya mengenai materi paragraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.